Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad, mewakili tim kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami mengenai klasifikasi tutupan lahan dan estimasi luas hilangnya tutupan pohon di Pekanbaru, Riau. Pembangunan gencar dilakukan di berbagai wilayah, namun di sisi lain proses pembangunan biasanya memakan sumber daya dan merusak lingkungan. Menurut Global Forest Watch, sejak tahun 2001 hingga 2023, Indonesia konsisten berada dalam kategori 5 teratas negara penyumbang kehilangan tutupan pohon terbesar di dunia. Provinsi Riau adalah provinsi yang mengalami kehilangan tutupan pohon terbesar di Indonesia sejak tahun 2001. Salah satu hal yang menyebabkan terjadinya kehilangan tutupan pohon adalah pembangunan infrastruktur. Kota Pekanbaru telah mengalami banyak pembangunan infrastruktur besar dalam beberapa tahun terakhir, seperti pembangunan 3 jalan tol Trans Sumatera, yaitu Jalan Tol Pekanbaru Dumai, Jalan Tol Pekanbaru Bukit Tinggi, dan juga Jalan Tol Rengat Pekanbaru yang dimulai dari tahun 2017 dan 2018. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Shiraisi dan kawan-kawan, Tehrani dan kawan-kawan, dan juga Xie dan kawan-kawan yang membandingkan beberapa metode klasifikasi dalam mengklasifikasikan tutupan lahan di wilayah penelitian mereka. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya terdapat pembangunan 3 jalan tol dari tahun 2017 hingga tahun 2023 di Pekanbaru Riau. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perubahan luas area tutupan lahan yang terjadi dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Namun, berdasarkan penelitian sebelumnya, itu masih jarang penelitian yang melakukan atau yang meneliti mengenai bagaimana pola perubahan tutupan lahan dan juga bagaimana perubahan tutupan lahan khususnya dari tahun 2017 hingga 2023 di Pekanbaru Riau akibat dari adanya pembangunan jalan tol ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengklasifikasikan tutupan lahan, mendapatkan metode terbaik dalam mengklasifikasikan tutupan lahan, dan mengestimasi luas hilangnya tutupan pohon yang ada di Pekanbaru pada tahun 2017 hingga tahun 2023. Penelitian ini menggunakan Google Earth Engine untuk mengolah data dan juga QGIS untuk menyajikan layout gambar yang dibutuhkan. Penelitian ini menggunakan gambar satelit Citra Landsat 8 karena ketersediaannya dalam jangka waktu yang panjang dan juga kualitasnya yang cukup baik dalam mengklasifikasikan tutupan lahan. Dilakukan klasifikasi tutupan lahan menjadi 4 kelas, yaitu tutupan pohon, lahan terbangun, lahan terbuka, dan badan air. Dari diagram alir penelitian kami di sebelah kanan ini, pertama kami mengumpulkan shapefile batas administrasi Kota Pekanbaru dan juga gambar Citra Landsat 8 untuk tahun 2017 dan tahun 2023. Selanjutnya, dari kedua gambar ini kami lakukan klip di gambar preprocessing, di mana setelah diklip kemudian kami hilangkan noise awannya. Setelah itu kami melakukan pengklasifikasian menggunakan 4 metode, yaitu SVM, Chart, Random Forest, dan juga Gradient Boost. Dari keempat metode klasifikasi ini kemudian kami bandingkan nilai akurasinya sehingga didapatkan metode klasifikasi terbaik, yaitu metode dengan nilai overall akurasi tertinggi. Yang kemudian gambar dari hasil metode tersebut akan digunakan untuk estimasi perubahan tutupan pohon. Dari hasil ini kita bisa melihat bahwasanya dari tahun 2017 hingga tahun 2023 terdapat perubahan atau pengurangan tutupan pohon yang cukup signifikan, terutama di wilayah bagian barat dan juga wilayah bagian timur Pekanbaru. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi penurunan luas area tutupan pohon dari tahun 2017 hingga tahun 2023. Dari hasil pengklasifikasiannya, kita bisa mengetahui bahwasanya metode random forest merupakan metode terbaik untuk mengklasifikasikan tutupan lahan di Pekanbaru, di mana metode random forest memiliki nilai overall akurasi sebesar 94,762% yang sudah memenuhi ukuran klasifikasi yang baik menurut skema klasifikasi Anderson. Kita bisa melihat bahwasanya terjadi penurunan tutupan pohon dari tahun 2017 hingga tahun 2023 sebesar 14,498 km persegi atau sebesar 4,244%. Kita juga bisa melihat dari perbandingan proporsinya, di mana tutupan pohon menyumbang sebesar 52,8% pada tahun 2017, sementara tutupan pohon hanya menyumbang sebesar 50,6% pada tahun 2023. Kita selanjutnya bisa memvalidasi menggunakan nilai NDVI, di mana dari nilai rata-rata NDVI tahun 2023 itu lebih kecil dari tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwasanya terjadi penurunan luas area tutupan pohon dari tahun 2017 hingga tahun 2023 dan menandakan adanya pengurangan area vegetasi hijau di Pekanbaru dari tahun 2017 hingga tahun 2023.
Metode terbaik dalam mengklasifikasikan tutupan lahan di Pekanbaru, Riau antara tahun 2017 dan 2023 adalah metode random forest. Pengurangan tutupan pohon dan penambahan lahan terbangun dan terbuka ini diindikasikan disebabkan oleh fenomena urbanisasi yang ditandai adanya pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Hal ini sejalan dengan Central Press Theory yang menjelaskan bahwa pembangunan jalan dan infrastruktur di suatu wilayah menyebabkan kemudahan akses ke wilayah tersebut dan mendorong terjadinya urbanisasi. Dari adanya fenomena urbanisasi ini kemudian mendorong terjadinya degradasi lingkungan dengan adanya perluasan wilayah perkotaan ke wilayah pinggiran, sesuai dengan teori urban ekologi yang dikemukakan oleh Robert Epar. Metode terbaik dalam mengklasifikasikan tutupan lahan adalah random forest dengan nilai overall akurasi sebesar 94,762%. Penelitian ini menangkap adanya perubahan tutupan pohon yang signifikan dari tahun 2017 hingga 2023, yaitu sebesar 4,244%. Penurunan tutupan pohon ini diindikasikan sebagai akibat dari adanya fenomena urbanisasi dari pembangunan jalan tol. Fenomena urbanisasi yang terjadi ini dapat mendorong terus dilakukannya pembangunan berbagai fasilitas dan infrastruktur publik yang memerlukan lahan hijau dalam pelaksanaannya. Kebijakan mengenai penggunaan lahan dan pembangunan di Pekanbaru perlu terus dilakukan. Berbagai upaya perlu dilakukan terutama oleh pemerintah-pemerintah setempat untuk tetap menjaga pelestarian alam di wilayah Pekanbaru dengan melakukan pembangunan yang tetap berorientasi pada lingkungan. Terima kasih atas perhatiannya.